sama pola kalimat bahasa Indonesia yang notabene Indonesia itu kan SPOK ya gitu. Kalau misalkan Jepang tuh KSPO. Belajar bahasa Jepang bisa mengubah 180 derajat hidup kamu. Emang iya? Tapi bener loh guys. Banyak juga cerita inspiratif di luar sana yang memang menceritakan kalau hidupnya tuh benar-benar berubah setelah belajar bahasa Jepang. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kalian tahu kan yang kemarin tuh sempat viral, ada salah satu pegawai dari minimarket yang ternyata dia tuh bener-bener jago nih ngomong bahasa Jepangnya tuh kayak luas banget, kayak native banget. Sampai dia dapat penghargaan dari si minimarketnya dan juga diberangkatkan ke Jepang buat liburan. Wah, siapa sih yang nggak mau diberangkatin ke Jepang gratis buat liburan ya guys ya? Cuman karena dia bisa berbahasa Jepang aja. Dan juga ada sih kemarin dari salah satu peserta kita yang ikut akselerasi N4 sama 15 hari. Ohayou gozaimasu, minasang. Terima kasih untuk Wagomu dan semua kakak Edis juga. Saya udah ada di Jepang. Di sini cuacanya sejuk, dingin. Jadi awalnya tuh dia kayak jualan kerupuk gitu teman-teman. Terus sekarang bisa ada di Jepang. Wih, keren banget kan? So, semua itu bisa aku simpulin karena teman-teman di sini tuh belajar bahasa Jepang dan bisa berbahasa Jepang. So, bener nggak sih kalau misalkan kalian bisa bahasa Jepang itu bisa merubah hidup kalian sampai dengan 180 derajat. Dan di video kali ini Manda juga akan jelasin kenapa sih ya kalian tuh harus belajar bahasa Jepang. Jadi ada 10 alasan yang memang harus kalian ketahui kalau belajar Jepang itu benar-benar bermanfaat banget. Buat yang penasaran, pantengin videonya sampai selesai. Dan buat yang baru pertama kali mampir ke sini, salam kenal, kita dari Wagomu Japanese Class, tempat belajar bahasa Jepang dan juga tempat untuk share all about Japan. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Yang pertama, belajar bahasa Jepang ini bisa membuka peluang karir yang baru. Ya, nggak bisa dipungkiri deh teman-teman, belajar bahasa Jepang ini tuh bermanfaat banget buat dunia bisnis saat ini. Ya, menurut data ya teman-teman, di Indonesia ini udah ada lebih dari 1000 perusahaan Jepang. Apakah mereka nggak butuh karyawan? Of course, perlu dong ya. Dan biasanya juga perlu karyawan yang pastinya berbicara bahasa Jepang dengan baik kayak gitu. Dan itu adalah salah satu peluang karir yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, di sisi lain juga hubungan Jepang dan Indonesia juga sekarang sedang baik ya. Dan sedang banyak kolaborasi yang bisa dilakukan baik dari segi ekonomi, pariwisata, segi entertain sekalipun. Kemudian dari segi teknologi dan lain-lain. Banyak banget loh teman-teman. Yuk kita sebutin satu persatu pekerjaan apa aja nih yang bisa dilakukan kalau teman-teman bisa bahasa Jepang. Bisa jadi pemandu wisata, bisa jadi apa lagi? Guru bahasa Jepang, dosen bahasa Jepang, bisa jadi MC bahasa Jepang, host bahasa Jepang, penyanyi berbahasa Jepang. Teman-teman juga bisa jadi translator, interpreter, penerjemah buku, penerjemah komik. Wah, banyak sekali peluang-peluang karir yang bisa kalian lakukan kalau kalian bisa berbahasa Jepang. Setuju nggak sih guys? Apalagi yang belum aku sebutin? Boleh komen. Yang kedua, belajar bahasa Jepang juga ternyata bisa meningkatkan kemampuan kognitif otak kita. Ya, sebenarnya kalau kalian belajar bahasa asing apapun ya, nggak bahasa Jepang aja sih, itu tuh pastinya akan berpengaruh sama aktivitas yang ada di otak kita. Bisa teman-teman bayangin nggak, kita biasa pakai satu bahasa dari kita lahir sampai sekarang, terus masuk nih informasi baru berupa bahasa baru. Yang pastinya otak kita perlu adaptasi lagi dong untuk memproses si bahasa baru ini. Nah, ini tuh bakal membuat otak kita tuh bakal meningkat lah kemampuan konsentrasinya, kemampuan memorinya, dan juga kemampuan problem solvingnya bakalan terus bertambah. Jadi secara kognitif juga akan jadi meningkat kemampuan otaknya. Bener gak sih teman-teman? Ya maksudnya kalau kita juga hidup kan pasti akan bertambah usia, semakin apa ya, kerja otak kita tuh kalau enggak dipakai itu bakal menjadi tumpul. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa belajar bahasa asing, belajar bahasa Jepang terutama, itu pastinya meningkatkan kemampuan kognitif teman-teman yang nantinya bisa bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar, bekerja atau mengerjakan simple task lah dalam kehidupan sehari-hari, pastinya menjadi semakin baik karena otak kita juga dia tuh nggak diem gitu, karena otak kita juga terlatih secara kognitif. Percaya deh.
Yang ketiga, belajar bahasa Jepang itu bisa memperkaya budaya dan juga perspektif teman-teman semua. Ya percaya nggak percaya sih, dengan kalian belajar bahasa Jepang, berarti kan kalian juga sedikit banyak akan mengenali budaya Jepang tuh gimana sih dari contoh-contoh kalimat atau kotoba yang kalian pelajari, benar nggak sih? Dan dari situ teman-teman juga jadi terbiasa, misalnya nonton anime, baca manga ya, atau mungkin bahkan bisa ngobrol sama orang Jepang langsung, jadi udah nggak perlu pakai subtitle, nggak perlu pakai penerjemah dan lain-lain. Nah sebenarnya dari situ apa sih yang bisa kita pelajari dari experience itu? Ada banyak teman-teman. Salah satunya teman-teman jadi mengerti tentang budaya Jepang yang unik-uniknya banyak. Bahkan mungkin yang agak anehnya juga ada, yang bagusnya juga ada. Jadi macam-macam keunikan budaya teman-teman jadi tahu. Selain budaya, habit, tradisi, semuanya juga kalian bisa jadi mengerti ya. Oh ternyata orang Jepang tuh seperti ini ya. Bahkan teman-teman yang sudah pernah pergi ke Jepang juga jadi mengetahui nih. Oh di sana ada budaya ngantri. Oh ternyata di sana tuh kalau udah beres kerja tuh teman-teman tuh pada bilang otsukare sama deshita. Itu kan salah satu budaya yang khas Jepang banget, yang nggak ada mungkin di Indonesia. Dan yang mungkin kurang bagusnya ya teman-teman tidak usah bawa, ditinggalkan saja. Berikutnya, ketika kalian belajar bahasa Jepang itu tuh kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri yang ada dalam diri kalian. Ya percaya nggak percaya, aku sering sih ngalamin yang namanya terjebak gitu ya dalam situasi dimana ada orang Jepang tuh di dalamnya. Biasanya tuh di event-event, di panggungan ada orang Jepang, tapi biasanya mereka tuh kayak clueless juga. Misalnya kayak pengen tahu letak toilet di mana dan lain sebagainya, itu tuh biasanya orang nggak bisa bantu. Dan ketika misalnya kita tuh ngerti kebutuhan mereka apa, kita tuh bisa dengan bebas berkomunikasi dengan orang Jepang tersebut. Jadi secara nggak langsung kayak kita bisa bantu, terus kayak orang Jepang juga akan melihat kita dengan wah hebat ya, kayak Nihongo Jozu, Nihongo Umai, biasanya mereka bilang gitu. Padahal kita hanya sebatas bisa ngasih tahu toilet tuh di sebelah sini loh. Tapi kayak itu tuh bisa menaikkan rasa kepercayaan diri kita di depan orang Jepang itu sendiri gitu loh guys. Jadi selain bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa bantu orang Jepangnya juga, bahkan kemampuan berbahasa Jepang ini juga tuh bisa digunakan ya useful banget ya dalam beberapa situasi kayak tadi. Misalnya lagi event, saat lagi bepergian, saat tersesat, misalkan lagi traveling ke Jepang terus kalian tersesat kan, jadi bisa tanya tuh dalam bahasa Jepang. Dan selain itu pasti yang paling penting aku rasa adalah naikin self confidence kita. Kayak kita tuh punya satu skill yang bisa kita banggakan dan bahkan bermanfaat juga. Berikutnya yang kelima, kalau teman-teman semua belajar bahasa Jepang itu secara nggak langsung bisa memperluas pertemanan kalian, jaringan pertemanan kalian. Yes, dengan kata lain, dengan bisa menguasai bahasa Jepang, teman-teman juga bisa punya sahabat gitu ya dari Jepang langsung loh. Iya dong pastinya, karena kita udah bisa bicara sama mereka tanpa perlu pakai penerjemah guys, tanpa perlu terbata-bata. Jadi ketika kalian udah bisa ngobrol, tak-tok-tak-toknya enak, itu pasti kalian juga bisa make friends sama mereka, bisa jadi sahabat, bahkan bisa jadi orang dekatnya kalian biarpun negaranya berbeda. Dan itu adalah experience yang menurut aku bagus buat kaliannya, buat merekanya juga pasti jadi mengenal Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara juga untuk self development teman-teman, karena kalian bisa jadi tahu, oh ternyata kalau ngobrol sama orang Jepang kita harus set seperti ini loh gitu. Ada kata-kata yang mungkin nggak boleh diucapkan, ada yang mungkin jokesnya tuh harus bagaimana. Nah itu tuh bakal kalian bisa ketahui ketika kalian bisa berteman sama orang Jepang. Dan kalau mau berteman apa harus bisa dulu bahasanya. Berikutnya, kalau teman-teman belajar bahasa Jepang itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya teman-teman semua. Kayak gitu. Kenapa sih Kak? Iya dong, karena kan kalian tahu sendiri, dari pola kalimatnya aja bahasa Jepang tuh udah beda banget ya sama bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia tuh saya makan roti, nah bahasa Jepang itu udah kebalik lagi. Saya roti makan gitu kan, watashi wa pain wo tabemasu kayak gitu. Jadi bener-bener yang itu tuh semua bikin otak kita tuh kerja ekstra, berpikir kritis, bener-bener yang kayak wah ini tuh harus mikirnya double ya, karena namanya kita harus convert gitulah 2 kali ya istilahnya, kayak gimana sih pola kalimatnya dan nuansa budaya di setiap kalimat juga pastinya berbeda-beda ya, nggak bisa langsung plak dari Indonesia ke Jepang, kadang butuh penyesuaian juga. Nah si kemampuan berpikir kritis yang bisa kalian dapatkan dari belajar bahasa Jepang itu pasti bermanfaat dalam segala aspek kehidupan. Misalnya ketika teman-teman bekerja dan dalam situasi apapun lagi belajar dalam kehidupan sehari-hari, itu pastinya bakal kepake banget guys.
Yang ketujuh, kalau teman-teman bisa berbahasa Jepang itu benar-benar berarti teman-teman tuh udah meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan kalian loh. Kenapa kayak gitu Kak? Iya dong, karena yang namanya belajar bahasa Jepang ya kan, kalau kita bisa bicara bahasa Jepang berarti sebelumnya ada proses yang namanya belajar dulu kan. Nah ketika kalian lagi belajar itu tuh nggak bisa langsung gitu aja bisa. Yalah nggak bisa ya, karena pasti ada prosesnya. Dan dalam prosesnya apa nih yang diperlukan? Pastinya kalian perlu ketekunan, kedisiplinan, dan juga konsistensi. Benar nggak sih teman-teman? Karena kalau kalian belajar setengah-setengah, pasti ilmunya juga setengah-setengah. Jadi kalau belajar bahasa, apalagi kalau setengah-setengah, pasti kemampuannya juga setengah-setengah. Jadi buat kalian yang sudah perfectly, udah pera-pera, Nihongonya udah umai banget, berarti kalian sudah berhasil mendapatkan apa ya, kayak kalian tuh udah berhasil konsisten, kalian sudah berhasil tekun, kalian udah berhasil disiplin, dan itu adalah aspek-aspek yang menurut aku sangat bermanfaat banget dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Belajar bahasa Jepang juga ternyata bisa meningkatkan kemampuan beradaptasi kalian semua loh. Ya dong, karena yang namanya belajar bahasa yang baru berarti itu udah satu paket guys. Gak cuman bahasanya aja, tapi include dengan body language-nya, include dengan pronounce-nya juga, terus kayak intonasinya itu kan beda banget ya. Gak mungkin nih kalian berbicara dalam bahasa Jepang, tapi body language kalian atau gesture tubuh kalian tuh seperti misalnya orang Afrika, kayak gitu, beda gitu ya. Atau seperti orang Perancis, pasti sudah satu paket dong. Misalnya kalian lagi ojigi gitu, kan lagi jiko shokai, tangan harus di mana sih, badan harus gimana sih, mata harus lihat kemana sih. Itu adalah proses adaptasi. Jadi badan kalian juga udah otomatis adaptasi ketika kalian berbahasa Jepang. So nggak cuma badan kalian aja, dari proses itu, dari kalian bisa berbahasa Jepang juga, kalian tuh sebenarnya udah belajar juga tentang si budayanya, tentang culture-nya. Jadi udah adaptasinya ke banyak banget aspek dalam kehidupan kalian. Dan percaya nggak percaya, kemampuan adaptasi ini penting banget apalagi di era global kayak sekarang ya. Jadi diri kita tuh, otak kita tuh harus siap nih, kalau di situasi kayak gini tuh harus gimana sih, kalau sedang menghadapi problem seperti ini kita harus apa sih, adaptasinya harus gimana sih. Nah si kemampuan adaptasi ini tuh bisa dilatih juga dengan berbahasa Jepang. Poin yang berikutnya nomor 9, ketika teman-teman bisa menguasai bahasa Jepang dengan kampeki, dengan sempurna, itu tuh bakal memberikan rasa puas gitu, rasa pencapaian, wah, dan juga pastinya rasa bangga terhadap diri kalian sendiri. Karena nggak susah, karena nggak mudah pastinya belajar bahasa ya teman-teman, apalagi bahasa Jepang yang tadi udah aku jelaskan bahwa itu tuh beda banget sama bahasa Indonesia dari pola kalimat dan lain-lainnya. Makanya ketika kalian udah berhasil, terus bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian pakai dalam bekerja, itu tuh secara nggak langsung kalian tuh lagi apa ya, unlocking kayak hormon dopamin kalian. Jadi kalian tuh ada rasa bangga, rasa bahagia, rasa seneng, karena ketika kalian udah finish satu tes, kalian udah berhasil nih unlock the bahasa Jepangnya, itu tuh bakal bikin kalian tuh ke-unlock juga si hormon dopamin kalian, dan itu kan membuat kalian bahagia, seneng, bangga banget sama diri kalian sendiri, dan itu penting untuk diri kalian pastinya. Dan poin yang terakhir, ketika kalian bisa berbahasa Jepang, pastinya akan memberikan keuntungan buat kalian semua ketika lagi bepergian, terutama ke Jepang loh ya. Ya sebenarnya bisa berlaku sih di negara-negara di Asia, karena beberapa juga ada yang menguasai bahasa Jepang gitu ya, seperti mungkin Korea dan teman-temannya gitu. Tapi terutama ketika kalian lagi traveling ke Jepang dan mau explore Jepang sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke belusukannya, dan nggak mau pakai tour guide, ketika kalian bisa nih bahasa Jepangnya, itu udah pasti bisa loh teman-teman. Kalian udah bisa explore, kalian bisa berbicara sama warga lokal di sana gitu ya, daripada yang mungkin kalian pakai itinerary yang misalkan dari tour and travel, itu kan bakal udah tau lah polanya kayak gitu. Tapi ketika kalian emang udah bisa bicara dari kaliannya sendiri, udah mandiri lah bisa bahasa Jepang, itu bakal lebih asik, mempermudah kalian ketika lagi traveling. Bahkan bisa dijadiin kerjaan juga jadi tour guide teman-teman. Wow, udah asik banget kan? So teman-teman minasang, itu tadi aku udah share 10 manfaat kalau misalnya kalian tuh bisa berbicara bahasa Jepang atau kalian belajar bahasa Jepang. Sebenarnya pastinya lebih banyak dan lebih bervariatif ya, tergantung dari orang mandangnya gimana. Kalau kalian tahu manfaat-manfaat yang lainnya, kalian juga boleh tolong tulis di kolom komentar untuk di-share ke teman-temannya yang lain. Dan pastinya kalau aku bisa kasih kesimpulan, intinya yang paling penting dari belajar bahasa Jepang sekarang itu adalah ini bagus buat karir kalian. Ya tahu
sendirilah di sini. Anak muda di Indonesia tuh kan jumlahnya juga cukup banyak teman-teman, dan mungkin angka pengangguran juga banyak ya. Jadi dengan kalian bisa berbahasa Jepang itu membuka pintu kolaborasi untuk kalian bisa kerja di Jepang kayak gitu. Karena sekarang Jepang kebetulan juga sedang butuh banyak sekali tenaga kerja dari luar Jepang, termasuk dari Indonesia loh guys. Jadi ini salah satu chance atau peluang buat kalian semua. So tipsnya gimana nih Kamanda supaya kita bisa belajar bahasa Jepang secara benar gitu ya. Kita akan runut dari awal ya. Tips kalau dari aku, yang pertama tentukan visi misi kalian belajar tuh apa sih ya. Kalau aku kan memang untuk pekerjaan ya nih, jadi aku belajar Nihongo karena shigoto desu ya, karena aku pakai di pekerjaan. Jadi visi misi aku supaya aku bisa bekerja dengan lebih baik lagi menggunakan bahasa Jepang kayak gitu. Nah visi misi kalian apa nih? Coba di set dari sekarang, boleh tulis di kertas. Dan yang kedua, temukan metode belajar yang paling tepat, paling efektif, paling efisien. Mau Manda bantu? Boleh langsung aja kalian chat-chat di kolom komen. Dan berikutnya yang ketiga, stay on the path atau konsistensi. Yes, karena yang namanya belajar bahasa nggak bisa belang bentong guys, nggak bisa kalian belajar sekarang, belajar lagi 2 minggu lagi, wah udah itu melasut, lupa guys, amburasut aja ya. Jadi harus tetap konsisten polanya. Setiap hari 10 menit atau 2 hari sekali 15 menit, it's better than 1 bulan sekali 3 jam. Nggak efektif. Dan pastinya yang paling terakhir, kalian join deh sama komunitas yang emang sama-sama kalian belajar bahasa Jepang secara otodidak, atau mungkin komunitas pecinta budaya Jepang gitu ya. Karena pasti sedikit banyak akan berbicara pakai bahasa Jepang juga, dan itu akan meningkatkan kayak rasa apa ya, kayak oh aku tuh ada kelompok nih, aku nggak sendirian. Dan feels yang seperti itu penting banget dimiliki sama orang yang lagi belajar, bahwa kamu tuh nggak sendirian. Dan buat teman-teman yang juga pengen join nih sama komunitas kita semua J-Class, kita ada di Telegram. Teman-teman boleh langsung cek yang ada di description box kalau misalkan mau join di Telegram grup kita ya. So paling itu ya teman-teman yang bisa Manda share untuk kalian semua. Thank you banget yang udah nonton. Kalau misalkan ada salah-salah atau kurang-kurang atau nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Boleh langsung koreksi aja di kolom komentar. Dan next kira-kira Manda bahas apa lagi nih tentang Jepang? Mau budaya, mau bahasa, mau gosip, mau berita? Boleh kalian komen juga ya, kasih masukan sama kita. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ya buat yang baru mampir, boleh langsung subscribe. Boleh juga kalian klik like supaya kita makin semangat juga, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu Manda pamit. Arigato, mata deh.